Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dari bagian ini, yaitu sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Pada dasarnya menurut Undang-Undang PPH, sumbangan itu merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila kita akan menghitung laba fiskal atau kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi secara akuntansi, sumbangan adalah biaya yang dapat dikurangkan, namun secara pajak, pada dasarnya sumbangan itu adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun demikian, pemerintah DJP dalam hal ini melalui PP nomor 93 tahun 2010 mengecualikan ada 5 jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kalau kita mau melakukan rekonsiliasi fiskal atau mencari laba fiskal. Yang pertama adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional kepada badan atau lembaga yang memiliki izin. Untuk poin ini garis bawahi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Status bencana nasional ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kalau kita nyumbang ke dalam rangka bencana, dalam rangka penanggulangan bencana yang sifatnya bukan bencana nasional, maka itu tidak boleh dikurangkan biayanya, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang merupakan sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah sumbangannya kepada penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Apabila dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka sumbangan tadi secara fiskal tidak boleh dianggap sebagai biaya. Berikutnya, sumbangan fasilitas pendidikan, yaitu sumbangan berupa fasilitas pendidikan, misalnya meja, kursi, komputer, laptop, dan lain-lain. Itu merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto secara fiskal. Yang keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, mengorganisasikan suatu atau gabungan organisasi cabang jenis olahraga prestasi yang disampaikan sumbangannya tadi disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga. Jadi kalau kita nyumbang ke PSSI, maka itu boleh dibebankan sebagai biaya fiskal. Yang terakhir adalah sumbangan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, dan ini bersifat nirlaba. Contohnya sarana umum itu apa? Misalnya jembatan, kemudian masjid, gereja, dan lain-lain. Apabila kita menyumbang untuk pembangunan infrastruktur sosial tersebut, maka secara fiskal biayanya dapat dikurangkan. Syaratnya ini bisa dibaca sendiri, ini syarat formalnya saja. Kita lanjut. Oh ya, sebelumnya saya garis bawahi syarat yang penting terkait dengan sumbangan ini. Ini bisa dicatat. Sumbangan untuk fasilitas pendidikan, kemudian pembinaan olahraga, bencana alam, dan penelitian atau pengembangan itu dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang. Dua-duanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Tetapi khusus untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial, maka agar dapat dibebankan secara fiskal, pemberian sumbangan hanya dalam bentuk barang atau fasilitas yang sudah jadi, bukan dalam bentuk uang. Jadi kalau dalam bentuk uang, maka secara fiskal tidak dapat dibiayakan.